Ono khusus terpal, ono khusus drigen. Saya ke merek-merek. Kayak ngeperang yo kae wae ra. Ono tas elek khusus gawe drigen, ora ono anu niku yo kelakon. Ora ana iki lho ngene apa? Serate. Kita Halo Sobat Kingsimania, jadi kali ini adalah perjalanan saya menuju puncak. Selamat bersama Jepara Community. Haha, yuk, bisa yuk. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup, dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira 4 jam lamanya perjalanan, tibalah kami di kota Pemalang, tepatnya di rumah Bang Musvero Pala, yang merupakan kawan lama Ceko Jepara Community. Dia menjamu kami dengan sangat baik. 1 buah kopi Lampung dan mie instan disediakan untuk kami. Hai guys. Kamera Di cairnya perbincangan, akhirnya hatinya pun luluh dan dia berencana menemani kami mendaki Gunung Slamet. Bang Musvero Pala merupakan ranger dan guide Gunung Slamet yang biasa membuka open trip. Dia juga menyewakan alat-alat camping seperti tenda, kompor, dan lain-lain. ini adalah makanan khas comal. Harus comal, bukan komal ya. Comal. Kecuali maksudnya. Ya teman-teman, jalur yang akan kita lewati adalah via Cemoro Sakti. Jika dibanding dengan Bambangan, adalah 1:10 pendaki yang datang. Lalu setelah beristirahat dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan. Jadi di hutan lindung biasanya kan pohon cemara udah nggak ada. Nah, itu ada pohon cemara. Itu sebuah ikonik sekali. Ikonik. Berarti pas naik itu ya ada yang ngikutin. Kenapa itu? Miske. Ngikutin apa mus? Ya, ladies. Ya ladies tapi agak gemuk ya. Ini bolong. Apakah dirinya berperawakan semok? Terus nggak agak gemuk, terus nggak tinggi. Iku wong temenan tas ya kan? Alam gaib. Alam gaib. Iya. Kenapa? Serawal kan? Serawal. Ngeri. Ini bayangin ngeri. Kosong. Iya. Wajahnya aja kan? Ora. Yuk cantik maksimal. Ora juga. Nanti. Wajahnya sih utuh, mak becat tau. Masalah pendaki biasa bang. Enggak, kayaknya memang penuh, biar penuh gitu. Baunya wangi menyengat biasa. Enggak ada bau. Sikile keren sel motor. Waduh ya Allah Gusti. Malah kemal ya, mus kemal maksimal itu. Hanya biasa saja. Tapi aja nanu. Pasti mencelakai pendaki tidak? Enggak. Bisa. Hello. Memang aneh kan kemarin saya tanya ke rombongan, ada yang sering kesurupan atau sering bisa melihat kayak gini. Berarti sih bingung kesurupan saya itu. Nenek wong sensitif bisa. Ada, terus aduh juga aduh. Ya aduhnya sekarang mau paling tiap perjalanan aku jaga nih wong kuwi bae. Terus landur be. Hah? Di ini memang kosong terus. Tiap perjalanan kosong terus. Oh ngono. Iku sing rawan iki, Iya. Rawan diras. Makanya kita kadang di perjalanan tuh si yang depan siapa, yang paling belakang siapa, yang paling depan biasanya manggil belakang manggil depan. Buat pemecah keheningan sih. Res. Hai mus. Tahu barang enggak mus? Apa? Dok Kemal apa? Apa? Iya. DE tipene lurus. Oh, lurus. Apa mau marahi pendaki sing bengong-bengong? Iku ngejak debat tuh supaya dia orang berpikiran kosong. Oh iya malah kuwi. Malah sing ngejak debat malah petak waso ae. aku ora ngerti tekniknya kono sih. Jebule aja salah. Dia langsung lagi muni no pas di belakang layar. Sorry Mas tadi. Nek aku tekniknya kayak kuwi, tekniknya paling pemecah saling nyaut. Tak gampang nek daripada teknik apa arane debat pas keng
Perjalanan kali ini bermula ketika Bang Farul pulang dari Jepara. Ia ingin mendaki gunung di Jawa. Saya merekomendasikan Gunung Prau waktu itu. Namun setelah berkunjung ke rumah Kak Agus Kuncoro, ia malah menyuruh kita ke Gunung Slamet. Dan alhasil dia malah tertarik sendiri untuk ikut ke Gunung Slamet. Jadi kalau bisa dibilang dadakan, ini sangat dadakan karena kita berangkat hari Kamis, sedangkan perencanaannya waktu itu adalah malam Rabu. Kalau bagi saya sendiri sih cukup antusias karena ditimbang-timbang 4 hari yang lalu saya baru turun dari Candi Angin. Tentu saja fisik saya masih kuat dan lagi pula untuk mewujudkan triple S yang tidak terduga. Menurut saya yang paling shock di pendakian kali ini adalah Fajar karena ini adalah gunung 3000 pertama yang ia daki. Tapi walaupun begitu, ia masih memiliki semangat yang kuat untuk mendaki Gunung Slamet. Wow. Kita baru sampai di pos Selamat via Cemara. via Cemara. Ini adalah pos satu dari Bambangan. Iya. Pokoknya di Bambangan Flora di sini. Mantap. Mau sharing? Matahari berbenam, hari mulai malam, terdengar bulu. Halo Sobat Gengsi Mania, sekarang kita ada di pendakian Gunung Slamet via Cemara. Ini di ketinggian 1300-an mdpl. Sekarang masih jam 4:30 sore ya. Ikuti terus perjalanan kami. Matahari berbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Jepara Community Manado. Bla Bareng shelter pendaki Pemalang, bla ya. Sebelum melangkah ke puncak Slamet, semoga naik selamat, mudun selamat oleh view apik. Amin. Alangkah baiknya sebelum menaiki kita berdoa bersama dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, alhamdulillahirobbilalamin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Shelter pendaki Pemalang bersama Jepara Community Manado. Waduh. Pendakian kami mulai jam 5 sore saat langit mulai petang dan berwarna merah muda. Beberapa menit berselang, hujan mulai turun mengguyur kami sampai ke pos 1. Cuaca di gunung seperti perasaan seorang wanita yang belum ditembak, sulit ditebak. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Oh iya, jalur Cemara Sakti merupakan jalur yang cukup sepi. Jika dibandingkan dengan Bambangan, maka perbandingannya adalah 1:10 pendaki. Mungkin kalau tidak ditemani oleh Bang Musfero Pala, kami mungkin kurang berani melewati jalur yang ini. Pintu masuk di base campnya dikenai biaya sekitar 25.000 per orang. Itu pun sudah free air mineral yang bisa kita ambil sepuasnya. Sekitar 1 jam lebih perjalanan, tibalah kami di pos 1. Hari mulai malam, kami meminum kopi seadanya, lalu sejenak melanjutkan perjalanan. Bang Musfero Pala berada di posisi paling depan sebagai navigator. Sesekali dia memanggilku yang berada di posisi paling belakang, sesuai dengan kesepakatan di dalam mobil suatu perjalanan tadi. Akhirnya kita sudah sampai di pos 3, pos Gembirung. Ini sekitar jam
7:30. Luka di kaki Kak Agus yang belum kering tiba-tiba pecah dan darahnya keluar lagi. Sedangkan Fajar juga mulai kelelahan ketika menuju pos 4. Akhirnya pun seisi carrier milik Fajar dipindahkan ke dalam carrier Aris Gatotkaca. Melihat kondisi Fajar yang mulai melemah, kami pun memutuskan untuk beristirahat, sekedar makan malam di pos 4. Mie instan, telur goreng, dan kopi tersajikan di kemelut kabut dinginnya Gunung Slamet waktu itu. Selepas istirahat sekitar 1 jam, kami pun melanjutkan perjalanan. Rencananya kami akan mendirikan tenda di pos 9. Namun karena keterbatasan waktu, kami pun memutuskan untuk ngecamp di pos 7 sesuai anjuran dari Bang Musvero Pala. Oh iya, jumlah pos di pendakian kali ini adalah ada 9 pos. Namun di pos 6 terdapat 2 kali pos 6. Pos 6 yang pertama adalah milik Cemoro Sakti, sedangkan pos 6 yang kedua adalah milik pos Bambangan. Jadi, sekitar pos 6 sampai pos 9, kami juga bertemu pendaki yang dari basecamp Bambangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam, tibalah kami di pos 7. Saat itu kami mendirikan tenda. Namun saya tidak sempat merekamnya karena hari sudah larut malam, lagi pula tubuh sudah terasa kedinginan. Shelter pendaki Pemalang. Ini kita sedang berada di jalan menuju puncak. Mungkin sekitar 1 atau setengah jam lagi bisa sampai. Halo guys, jadi sekarang kita menuju puncak Surono yang merupakan puncak tertinggi di Gunung Slamet, puncak tertinggi di Jawa Tengah juga ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya. Kula nuwun.